Assalamualaikum kawan-kawan. Pada malam hari ini saya ditemani ngopi oleh Ketua Cabang HMI Tanjung Jabung Barat, Saudara Ihsan. Yang mana Saudara Ihsan ini adalah salah satu tokoh pemuda juga di Tanjung Barat. Apa kabar Ihsan? Baik, Bang. Apa kegiatan keseharian? Kalau untuk kegiatan sekarang ini lagi proses eh, untuk mengejar atau menyelesaikan proses akademisi di kampus, Bang. Oh, Lagi sudah mau mau skripsi. selesai. Skripsi di Sebenarnya agak telat juga sebenarnya. agak telat ya. Di fakultas Saya di hukum, Bang. hukum yang di Stay. STAI, Hukum Tata Negara ya. Berarti Ihsan ini calon penyelenggara negara karena Amin. mengetahui tentang ilmu-ilmu kenegaraan. Sedikit-sedikit lah, Bang. Tidak Iya, perlu banyak. alhamdulillah. Saya senang dengan orang-orang yang punya wawasan ke depan. Luar biasa lah saya ingin menggali daripada informasi terutama tentang HMI di Tanjung Jabung Barat. Mungkin masyarakat nih, Ihsan, khususnya kawan-kawan yang selalu menyaksikan podcast WA ini, mau tahu apa itu HMI. Silahkan San, sambil enjoy gitu. Kopi sudah dipesan ya? Iya siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bang Ridwan ya. Siap ya. Ridwan selaku yang punya YouTube Warkop Asik. Siap. Warkop Asik. Warkop asik. Ngomongnya selalu asik. Kan? Asik-asik aja. Sambil ngopi kan. Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk hadir di channelnya untuk berdiskusi ringan lah terkait tentang keorganisasian dan kepemudaan di Tanjung Barat. Sebelumnya Bang, saya perkenalkan diri dulu, mungkin bagi kawan-kawan yang belum kenal begitu ya. Jelaslah dengan saya begitu kan, masih sekedar tegur sapa biasa tanpa tahu nama gitu kan. Nama saya itu Muhammad Ihsan. Saya berdomisili di Kelurahan Sungai Nibung dan juga sekarang sedang melakukan proses penyelesaian strata 1 atau D1 di jurusan Hukum Tata Negara Stayana 2 Kuala Lumpur. Nah, kebetulan kemarin di 2023 kalau tidak salah di sekitar bulan Oktober, HMI Cabang Tanjung Jabung Barat itu melakukan konferensi cabang ataupun konpercap. Nah, melalui forum itu Adindo terpilih menjadi ketua umum HMI Cabang Tanjung Jabung Barat untuk periode 2023-2024. Jadi masa jabatan di HMI itu ya cuma 1 tahun, tidak lama seperti struktur organisasi yang lain. Nah, kalau untuk HMI Cabang Tanjung Jabung Barat sendiri hari ini mungkin bagi kawan-kawan yang pernah mendengar, mungkin dulu-dulunya juga cukup populer juga HMI itu. HMI tidak hanya populer di Tanjung Jabung Barat, cuman juga ada di daerah-daerah lain. Kalau untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri, HMI itu hadirnya di tahun 2009. 2009 hadir waktu itu masih terbentuk ke HMI persiapan jatuhnya Bang, belum menjadi cabang penuh. Kemudian seingat kami di waktu kongres itu kongres berapa lupa saya itu, tidak salah di Pekanbaru. Nah, HMI menjadi cabang penuh. Artinya, nah, kemudian apa yang menjadi keunggulan di HMI menjadi cabang penuh itu? Karena dia menjadi cabang penuh, dia bisa punya suara penuh di masa kongres gitu. Dan juga dia tidak hanya sebagai peserta peninjau saja di kongres. Itu saja sih kelebihannya. Gambaran awalnya dari HMI Cabang Tanjung Jabung Barat. HMI itu himpunan mahasiswa Islam, di mana struktur organisasi pengkaderan khusus anggotanya itu Muslim ya. Muslim. Apakah itu sifatnya universal, ibaratnya dari NU, Muhammadiyah, apa dari
kan banyak nih kan Iya. aliran dalam Nah, itu juga Bang yang menjadi problem hari ini HMI cabang 70 Barat kan. ya. Karena dari awal masuknya saja HMI itu saya ingat betul ketika di 2017 gitu kan. Saya cukup lama juga 2017 Iya. sekarang 2024 gitu. Nah, 2017 saya pertama kali masuk di HMI gitu. Eh, perjalanan HMI di Tanjung Jabung Barat saya rasa tidak mudah juga senior-senior dulu merintisnya. Nah, karena dihadapkan dengan tantangan harus menjelaskan kepada masyarakat HMI itu apa dan juga bagaimana sistem pembelajaran yang ada di HMI atau Perkaderannya. Nah, di HMI sendiri itu Bang, kenapa dikatakan sebagai HMI organisasi perkaderan? Karena di HMI sendiri punya jenjang training setiap anggota begitu, yang harus diikuti begitu. Orang tidak bisa masuk ketika jadi mahasiswa otomatis menjadi HMI, tidak bisa. Atau cuman ada niat nih gabung HMI udah bisa jadi kader gitu. Jadi dia berjenjang. Ketika dia punya keinginan untuk bergabung di HMI, ya dia harus mengikuti tahapan-tahapannya. Yang ada mulai dalam dari organisasi. Biasanya kita di organisasi itu ada yang namanya Maperca, masa perkenalan calon anggota. Nah, di sini di Maperca ini calon-calon kader itu diperkenalkan dulu nih sama kulitnya HMI. Kulit HMI itu bagaimana, latar belakang HMI itu bagaimana, kemudian tokoh-tokohnya siapa aja. Biasanya itu yang dibahas di dalam forum-forum Maperca gitu. Saya perkenalan calon anggota tadi. Potong dulu sebentar Ihsan. Mungkin kawan-kawan ini mau tahu apa itu tentang Maperca tadi, itu tentang perkenalan HMI kepada khususnya mereka di masyarakat gitu, ya, mau tahu. Maperca itu apa aja yang dikasih studi oleh organisasi terhadap calon kader yang mau mengikuti. Di dalam Maperca itu Bang, dia hanya diperkenalkan bahwasanya ini loh HMI. HMI itu misal tergantung narasumber dia mau membahasnya apa. Ketika nanti entah narasumber itu nanti hanya menyampaikan motivasi di dalam forum Maperca itu terserah narasumber. Tergantung narasumbernya. Nah, tapi nanti setelah dia mengikuti Maperca, nanti masuk lagi ke tahap basic training ataupun latihan kader 1. Nah, di basic training itu LK1 mereka diberikan materi secara utuh tentang organisasi, mulai dari sejarahnya HMI, kemudian sejarah itu mencakup latar belakang berdirinya HMI, kemudian juga tentang konstitusinya HMI, bagaimana aturan main organisasi, dan juga mereka diajarkan juga tentang kepemimpinan. Nah, begitulah yang ada dibahas. Kemudian ada nilai perjuangan yang diberikan kepada kader-kader itu. Setelah mereka nanti menyelesaikan latihan kader 1, baru mereka dinyatakan sah sebagai anggota ataupun kader. Tapi kalau sebatas Maperca itu Bang, belum ya? Itu belum dikatakan sebagai kader. Iya. Kalau dulu mereka itu hanya punya masa expired lah gitu kan, cuma 6 bulan gitu. 6 bulan jadi anggota muda kalau dulu. Tapi sekarang anggota muda itu ditiadakan, jadi hanya ada anggota saja yang ada di HMI. Jadi yang tergambar di pikiran saya tadi tentang cara perekrutmen lah seorang anggota dari mahasiswa untuk menjadi anggota HMI tadi diawali dengan Maperca. Maperca itu penyelenggara dari HMI yang mencari mahasiswa mau bergabung. Bergabung berarti nanti diawali Maperca. Kemudian setelah Maperca dilanjutkan dengan LK1. LK1. Di situ sudah cukup syaratnya baru di kader, jadi perkaderan anggota HMI secara. Kalau dinyatakan lulus LK1-nya. Ada yang nggak lulus ya? Kalau LK1 tuh biasanya ada juga yang nggak lulus Bang. Kenapa tidak lulus? Karena kadang mereka ini tidak tertib di jenjang pelatihan gitu. Kadang kurang disiplin gitu. Karena di
LK1 itu kan mereka juga diajarkan untuk bagaimana disiplin tentang itu. Jadi biasanya tim eh, pengelola itu mereka akan menyaring kader gitu, ketika ini layak untuk dijadikan kader, kemudian tidak layaknya gitu. Atau mungkin eh, mereka ini wawasannya setelah LK1 ini bagaimana. Ya. Bisa juga mereka ini banyak juga di Tanjung Barat ini kader pasca LK1 hilang. Itu juga tidak memungkiri bahwasanya mereka itu ikut LK1-nya cuma sekedar mengikuti pelatihan, tapi tidak secara serius mau berproses di HMI gitu. Tapi nanti setelah mereka LK1 tidak sampai di situ, mereka akan diberikan lagi materi-materi follow up gitu ya, tentang materi yang sudah dibahas di forum LK1. Setelah LK1 itu nanti baru lagi ada LK2, LK3, kemudian ada SC, senior course ya, senior course. Nah, kemudian ada lagi kalau khususnya perempuan itu ada lembaga kekohatian, keperempuanan gitu. Nah, di Kohati juga ada LKK, latihan khusus Kohati. Jadi di dalam kampus itu ada organisasi mahasiswa di luar daripada lembaga kampus itu sendiri ya. Berarti memang sudah universal sampai ke pusat. Organisasi HMI ini masif ya dari bawah sampai ke pusat. Lalu yang apa sih esensi daripada organisasi HMI ini kepada masyarakat? Nah, esensi daripada organisasi HMI yang jelas tadi HMI ini ya himpunan mahasiswa Islam. Kalau kata Jenderal Sudirman itu ya HMI bukan hanya sekedar himpunan mahasiswa Islam, tapi juga menjadi harapan masyarakat Indonesia. Itu di dalam dinamikanya ada banyak apa ya, proses lah yang dilewati oleh HMI gitu dalam menjalani roda pergantian kepemimpinan dan sebagainya. Tentu beda-beda kondisinya setiap tahun gitu. Nah, jadi HMI hadir di tengah masyarakat itu untuk bagaimana menjadi social control dan juga di tengah masyarakat. Seumpamanya masyarakat ada yang terhambat dalam proses dia menjadi warga negara, kemudian biasanya HMI hadir di situ gitu. Mungkin ada masyarakat yang mengeluhkan tentang kebijakan pemerintah atau sebagainya gitu. Nah, nanti masyarakat itu yang merasa mengeluh, biasanya HMI hadir di situ gitu. Kalau memang tapi biasanya kadang HMI itu dia berjenjang prosesnya. Makanya kadang ketika kawan-kawan menyuarakan tentang keresahan yang ada di masyarakat, itu berdasarkan praktek yang ada di lapangan begitu. Misalkan masyarakat yang tidak berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah, biasanya masyarakat itu kan banyak tuh yang berarti HMI memfasilitasi untuk menghubungkan itu kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah gitu pemerintah daerah kalau skala daerah gitu. Dan juga di dalam bidang ini kan ada hubungan dengan keagamaan, ada intoleransi atau menjaga dari terorisme kan. Adakah kiat-kiat HMI Tanjung Barat yang kan, mohon maaf ya, karena tuh politik identitas tuh nanti berdampak negatifnya kan kadang intoleran, kadang di media sosial itu kan sangat berbahaya nih. Apakah ada dari cabang Tanjung Barat HMI ini untuk mensiarkan kita itu adalah NKRI, kita adalah bersaudara, bagaimana tuh penerapannya Ihsan? Ketika bicara HMI ini bagaimana masalah itu intoleran lah khususnya lah. Kadang ada perbedaan lah di media sosial nah, di dalam HMI sendiri Bang, perbedaan itu sudah menjadi hal yang lumrah di dalam organisasi gitu. Maksudnya karena begini, di dalam HMI itu sendiri
kita cerita Iya. kembali ke awal tadi itu Mm-mm. kan ada pertanyaan abang tadi bahwasanya HMI itu apakah terafiliasi ke salah satu organisasi begitu, misalkan Muhammadiyah atau NU. Iya. Tapi, nah, di sini orang yang sering keliru tentang Mm-mm. HMI begitu. Apakah HMI itu berpihak ke salah satu? Tidak. Nah, karena di HMI sendiri banyak kok kader-kader HMI yang eh, latar belakangnya itu dari keluarga-keluarga NU, dari keluarga Hmm. Muhammadiyah. Nah, jadi ketika berbicara tentang HMI itu Islamnya bagaimana, ya HMI itu Islam. Mm-mm. Jelas di dalam HMI itu eh, yang menjadi rujukannya yaitu Al-Quran dan hadis juga. Potong dikit ya, Ihsan. Ini maksud abang tadi intoleransi terhadap keberagamaan. Karena kan Oh, ada di media sosial itu perdebatan tentang mohon maaf non muslim dan Islam yang terkadang kan membuat kita itu terpecah. betul. Jadi secara organisasi yang intelektual lah kan mahasiswa itu kan produk berpikirnya manusia baru untuk masa depan memandangnya kan. Jadi Ihsan menyikapi daripada kan setiap media sosial ini menjadi tren. Kan kita nonton anak-anak itu kan mulai itu kafir gitu ya. Mohon maaf kan kafir. Iya, Jadi itu kan sumber konflik. Jadi kan sebagai organisasi mahasiswa yang basicnya adalah agama Islam, yang secara mumpuni lah untuk menjelaskan di masyarakat agar janganlah kita bersaudara. NKRI itu harga mati. Kalau kita saling menyerang satu sama lain terhadap masalah privasi itu agama kan mudah pecah. Dan kita hadirnya di masyarakat ini kan HMI ini untuk penyatu umat. iya, Mau menyatu. dia muslim, non muslim, dan juga yang terkadang Ihsan tadi ada yang Muhammadiyah, ada yang Iya, NU, ada yang apa Tablik, ada yang satu lagi Wahabi itu kan memang di dalam Islam sendiri memang kawan-kawan mohon maaf kan kita maksud Ihsan kalau ya Wahabi tidak ada bang. karena itu konflik di dalam Iya, apa dalam Islam itu sendiri. iya. Jadi Ihsan kan sebagai ketua HMI Taja Barat, seandainya nih, ini kan kita seandainya karena media sosial itu tetap menggiring kita berpikir ke arah yang sama, San. Seandainya ini bakal terjadi nih, misalnya ada kelompok lah gereja yang terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya masyarakat kita Muslim di situ seperti apa sebagai organisasi Islam untuk menghubungkan jangan sampai terjadi chaos dan juga memberikan motivasi untuk keberagaman itu adalah salah satu untuk kebaikan bukan perpecahan. Nah, kalau untuk eh, mempertemukan perbedaan tadi Ya, itu, jelas di kami San, minum San. siapa? Ya, Jelas kopi ya. kami di HMI sendiri bang, San. Oh ini ya. tentu kami juga hadir begitu ketika ada diskusi-diskusi Hmm. di forum FKUB. Oh iya, Hadir juga di berarti situ. HMI dihadirkan dalam forum-forum yang Ya, sifatnya FKUB untuk memberikan sumbangsi pemikirannya lah juga kan. Tapi yang jelas, alhamdulillahnya sih hari ini konflik yang ada di Tanjung Barat berkaitan dengan isu agama ini mudah-mudahan tidak ada. mudahan tidak ada gitu. Tapi untuk menangkalnya tentu kawan-kawan mulai dari internal sendiri Ya. itu sudah diajarkan bagaimana untuk saling menerima selagi agama yang dianut itu ialah agama yang diakui oleh negara kita Berdasarkan Pancasila tadi kan berdasarkan Pancasila itu. ketuhanan. Yang jelas dia harus bertuhan gitu. Karena dia syarat untuk menjadi warga negara Indonesia kan harus bertuhan Iya, gitu. karena Kalau berdasarkan tidak ada Pancasila. punya Tuhan ya otomatis tanpa HMI yang ibaratnya menggeser pun negara sudah menolak gitu. Nah, ini kita karena ini pembahasannya mengalir lagi nih Iya. tentang Pancasila tadi yang berdasarkan ketuhanan. Ihsan sebagai ketua cabang HMI Taja Barat menyikapilah tentang paham kan kita sekarang lagi booming kan banyak orang tahu ada ateis, ada agnostik. Itu bagaimana Ihsan itu menangkap daripada fenomena zaman ini ada seorang itu jadi ateis.
Seperti apa itu Hasan menyikapinya tuh tentang fenomena saat ini? Karena tadi mengalir kepada itu tadi kan Agama, sebagai Nah, ketua dan juga intelektual dalam kemahasiswaan ini kan kami anggap sebagai sudah kaum intelektual karena kaum pemikir. Nah, nanti kan Ihsan ya, mungkin ada masyarakat yang bertanya tentang hal ini. Jadi bagaimana Ihsan itu untuk menjelaskan eh, mungkin tidak melanggar apa tidak loh karena ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, Iya. selagi mereka itu memang melanggar konstitusi negara kita, jelas itu menjadi hal yang eh, harus bagaimana jangan sampai menjadi menyebar di masyarakat. Dari HMI sendiri itu setiap forum-forum diskusinya membahas tentang TI, kemudian organisasi-organisasi terlarang yang ada di Indonesia. Jelas HMI itu yang berkaca kepada konstitusi negara. Ketika memang negara melarang tentang paham-paham itu, tentu HMI juga dalam posisi yang tidak membela. Nah, tapi jelas ketika memang pikiran orang itu tidak bisa Dicegah, dibatasi, dilarang nggak bisa karena bebas kan. tapi kan ruang geraknya saja yang harus dibatasi. Mungkin kita mensiarkan orang lain Iya. bukan berarti kita membenarkan, tapi Iya. mensiarkan agama secara Iya. baik dan benar sesuai dengan akidah. Jelas kita berangkat dari organisasi internal Iya. kita dulu lah, bagaimana kader-kader kita agar tidak terkontaminasi pemikirannya oleh kawan-kawan itu. Karena kan Jangan media sampai sosial. mereka menyebar. Iya. Dan juga Ihsan sebagai ketua kan punya visi misi membawa organisasi HMI Iya. ini tujuan visi misi sebelum adanya misi ada visi perencanaan untuk menerapkan misi tadi. Bagaimana Hasan itu Ihsan visi misinya kami mau dengar dan kawan-kawan itu mau tahu juga kan. Yang jelas kemarin ketika saya mencalonkan diri sebagai ketua umum, saya mempunyai misi bagaimana organisasi ini untuk tetap eksis di masyarakat juga bisa juga bermanfaat. Kalau untuk misinya tentu itulah proses-proses yang ada yang kita jalani. Bagaimana kita berpartisipasi di ruang publik, kemudian berpartisipasi di dalam ruang-ruang yang masyarakat butuhkan. Itu HMI sendiri ketika memang dibutuhkan oleh masyarakat, ini memang secara konsisten dari periode sebelum-sebelumnya juga dia hadir begitu. Contoh kecilnya ya momen ada kebakaran, begitulah contoh kecilnya. Nah, kemudian ketika menangkap isu-isu dari luar, bagaimana HMI mengambil sikap. Contohnya saja hari ini tentang momen-momen politik, bagaimana HMI gitu. Pasti mengambil posisi gitu. Sedangkan di tahun politik ini kan orang nyari. Ya, cari-cari. Dalam HMI itu jelas Bang, bahwasanya HMI apakah organisasi perkaderan dan juga sifat independen. Dia tidak memihak ke salah satu paslon. Dia punya hak di bilik suara. Tapi ketika mengekspresikan ke publik bahwasanya saya mendukung ini, itu sangat dilarang. Jadi untuk menerapkan visi misi yang Ihsan jalani selama ini, ada nggak kendala yang jadi hambatan Ihsan untuk bisa mencapai tujuan daripada organisasi HMI Tanjung Barat? Kalau untuk kendala tentu pasti ada. Setiap orang secara tidak sadar ya pasti ada kendalanya lah. Yang jelas kemarin saya niatkan di awal ketika saya jadi cabang, saya berangkat bahwasanya saya ini bukan orang yang ibaratnya orang yang membawa HMI, saya hanya orang yang meneruskan. Ketika saya meneruskan estafet kepemimpinan, itu saya punya harapan bagaimana organisasi ini untuk tetap bertahan dan juga
bisa tetap eksistensinya eksis di dirasakan masyarakat dirasakan masyarakat juga, dan HMI itu sendiri. dan HMI sendiri. Mm. Masyarakat merasakan, HMI merasakan, kader-kader HMI merasakan. Nah, yang jelas ketika bagaimana tadi? Ketika memang HMI dibutuhkan, HMI selalu siap. Eksistensi harus tadi. eksistensi tadi. Berarti dalam ini kan sudah jalan berapa bulan kan dari setahun ya? Saya Dilantik menjabat saya dilantik di Desember Desember tahun 2023. bukan Desember, November Pak. November 2023. November 2023. Sekarang 2024. Berarti Ihsan sudah menjalani beberapa bulan ya. Beberapa bulan. Itu Tergolong baru juga, baru. tergolong harus banyak penyesuaian juga Ya. di kawan-kawan. Apalagi dengan waktu yang singkat. Terus ekstra lah begitu. Selama ini eksistensi yang dirasakan masyarakat itu ya berarti tentang bencana alam. Di Iya. sana HMI ya hadir sebagai Ya. organisasi yang mengedepankan kemanusiaan. Dan adakah eksistensi lain yang sifatnya ya seperti menjaga demokrasi? Soalnya kan organisasi HMI ini juga menjaga demokrasi, contohnya mengkritik pemerintah daerah, mengkritik DPR. Di situ kan ada mekanismenya tuh, apakah mengambil dengan tindakan yang sifatnya ya silaturahim, menyampaikan kritik, apakah yang kita tahu dulu kan organisasi HMI ini kan orangnya ya kritiknya itu luar biasa lah kan, kita tahu narasi saat demo itu kan tajam ya, luar biasa lah naratornya. Saya bangga juga melihat HMI itu salah satu ya eksistensi dari tahun-tahun ke tahun itu menciptakan kader-kader yang intelektual. Jelas ketika HMI bersuara tentang suatu hal lah gitu kan, mengkritik lah ya. Kritik itu konotasinya di masyarakat ini agak sedikit saran seperti apa tuh agak menghaluskan itu. Jelas sumbangsi pemikiran aja lah gitu kan. Nah, sebenarnya walaupun itu tidak dilarang, tapi ada juga pemerintah itu kadang yang alergi terhadap kritikan. Belajar dari ketua-ketua umum sebelum itu, mereka sering tampil di publik. Nah, ada juga yang tidak di publik tapi kemudian kalau untuk proses sumbangsi pemikiran tadi itu tergantung medan, tergantung situasi, tergantung medannya. Yang jelas biasanya kalau di HMI itu bukan biasanya tapi yang diajarkan, nah, HMI ketika mengkritik ataupun memberikan sumbangsi pemikiran, dia ada tahapan yang pertama yang itu kajian dulu lah, analisis dulu tentang misalkan menangkap suatu isu di daerah. Ketika ada isu itu, HMI melakukan analisis dulu masalah. Nah, ketika sudah mengerucut permasalahan itu, dibawakanlah ke ruang diskusi. Internal ya. Di internal sudah tadi di awal. Berarti diskusi kepada yang sembari analisis. Nanti siapa yang mau dievaluasi nih kebijakannya begitu. Nah, jadi biasanya kita melakukan silaturahmi dulu, bersurat dulu gitu, ke pihak yang terkait gitu kan. Apakah mereka menerima atau tidak? Kita suarakan ini lagi. Misal ke DPR, kita bersurat dulu ke DPR. Nah, ketika kita kawan-kawan HMI diterima, audiensi lah, bahasanya audiensi ke kawan-kawan DPR gitu. Nah, di situ kita bahas. Ketika pembahasan persoalannya tidak tuntas, apakah mau dilanjutkan atau bagaimana, itu nanti kesepakatan lagi. Apa aksi, apa lanjut bagaimana? Sebenarnya kalau bicara tentang aksi itu opsi terakhir. Ya, sudah tidak ketemu berarti memang
apa yang kita usahakan itu Mm-mm. memang sudah darurat dan tidak bisa lagi dikabulkan oleh pemangku kebijakan. Misalkan pemerintah daerah ataupun DPRD begitu. Mm-mm. Ketika ada mengeluarkan sebuah kebijakan dan itu tidak pro kepada masyarakat, masyarakat mengeluh, HMI bersuara, bersilaturahmi, mendiskusikan. Ketika diskusinya tidak tuntas, baru kawan-kawan itu melakukan aksi di lapangan untuk lebih mendorong lagi agar kebijakannya ini bagaimana untuk berpihak kepada masyarakat. Jadi jangan sampai noise lah ketika Iya. berekspresi. Iya. Ada tahapan yang diajarkan. Iya. Kayaknya Tahapan-tahapan daripada sampailah kepada titik temu lah. titik temu. Lebih baik tidak usah demo, tapi aksi Ya, tadi sudah ketemu, syarat tadi diterima. Ya. Jadi tidak payah lagi ya, aksi-aksi Ya. yang berujung kepada tindakan yang Karena sifatnya persuasif. kalau untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri, kalau untuk aksi itu apalagi momennya hari ini masih jarang juga, kecuali kawan-kawan yang tadi di BPN kan ada juga. Oh iya, tadi demo tadi. Dari BPN. Itu ada dari HMI untuk dampingi. Yang di BPN itu tidak ada kawannya dengan HMI. Karena dia enggak melapor gitu ya, Enggak ada organisasi masyarakat lain. Tapi sebenarnya Bang, ketika masyarakat begitu kan melakukan aksi itu memang HMI seharusnya memang hadir gitu. Tapi kalau kami mau hadir, tentu kami harus pegang data dulu. Iya. Kita memang mau suara. Nah, biasanya sering itu masyarakat itu mengeluhkan tentang suatu kebijakan. Mereka mengadu nih kemana kawan-kawan HMI. Sering mereka mau ngisi pemikiran. Tapi mungkin karena saya baru juga begitu kan. Jadi kalau mereka untuk butuh pendampingan itu jarang karena baru juga kan. Tapi kalau seperti ketum-ketum sebelumnya itu mereka sering itu dapat aduan masyarakat. Misalkan kemarin itu ada juga masalah banjir. Pernah nggak tentang ke perusahaan yang ada di Raja Barat ini? Kalau untuk ke perusahaan sendiri Bang, hari ini perusahaan ini kan bagaimana ya kalau bicaranya? Apa belum ada laporan? Belum ada laporan sebenarnya Bang. Cuman dari kajian analisis dari internal mungkin ada mungkin progres ke depan. AMDAL misalnya kan apa? Insya Allah ada Bang. Itu rencana ke depan ya. Tunggu saja actionnya. Oh, karena ini. kalau kita seumpamanya langsung bicara di sini, enggak usah. Nanti Nggak usah. masyarakat tahu. Yang penting kan kita sudah tahu eksistensinya ini mereka anak-anak muda ini generasi. Yang jelas HMI siap hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kunci dasarnya di situ. Ketika memang masyarakat butuh, ya HMI siap menjadi fasilitator lah untuk sampai kepada yang sesuai yang diharapkan. Ya. Terganggu nggak kuliah Ihsan sebagai seorang mahasiswa yang harus menuntut ilmu dan harus berpikir untuk masyarakat, untuk menjadi social control? Terganggu nggak kuliahnya? Kalau untuk kuliah, kalau bicara terganggu sebenarnya nggak terganggu. Tidak terganggu. Cuman lagi-lagi memang kesempatan saja sih. Iya. Karena kan yang namanya kita belajar di kampus, belajar di organisasi, jelas kita harus pandai-pandailah membagi waktu. Saya ini sempat bukan sempat lagi, memang ngaret juga nih di kampus memang. Yeah. Sudah dari jadwal yang seharusnya dijadwalkan untuk sudah. Tapi bukan organisasi yang menjadi alasan, tapi ada kendala lain. Iya. Tidak semua kader HMI itu ya terlambat, tidak. Kan ini karena ada banyak sesuatu. Juga kawan-kawan yang tepat waktu. Iya. Gitu kan. Bukan masalah ikut organisasi menghambat kuliah di kampus. Justru menambah pengetahuan baru di luar kampus. Iya. Kan pemahaman tentang pemimpinan itu hadir langsung menjadi alami, bukanlah di kampus tapi langsung dialami. Praktek. Dan itu guru yang lebih pengalaman yang mengajarkan itu Pak. Dan juga dibimbing oleh senior. Juga alumni. Ya, itu kawan senior
mereka itu jangan dianggap ketika kita menjalankan program organisasi tidak ada senior yang ngontrol gitu. Karena senior itu ketika adik-adiknya nggak ada kegiatan, mereka tuh kok adik-adiknya nggak ada kegiatan begitu. Pasti itu selalu ketua umumnya yang ditelepon, ngapa nih tidak ada kegiatan. Tapi kalau kita bicara lebih luas lagi sampai kepada provinsi, kan Nah. sering berhubungan dengan cabang di Iya, Kota Jambi. betul. Itu kan membahas isu yang ada di Provinsi Jambi. Kan otomatis terlibat dalam Iya. pembahasan analisa sebelum terjadinya komunikasi langsung kepada pemerintah. Itu dalam mungkin apakah di waktu Ihsan belum jadi ketua pernah terjadi, apakah setelah Ihsan jadi ketua sudah pernah Ihsan alami, kita berbagi pengalaman. Ketika pengalaman saya ketika masih menjadi anggota biasa Ya. ya, belum menjadi pejabat organisasi ini, pernah dulu saya diajak senior juga, itu membahas terkait omnibus law. Omnibus Nah, waktu itu demo-demo kemarin ya. koordinir sama Batko biasanya. Jadi ini bang, cabang untuk skala kabupaten kotanya, kemudian juga Batko untuk skala provinsi, kemudian pengurus besar itu PBMI pusat. Nah, jadi waktu itu secara serentak kawan-kawan HMI Indonesia mengkritik omnibus law itu. Nah, HMI waktu itu kita saya masih menjadi kader biasa waktu itu. Ikut juga sempat ke Jambi waktu itu. Ya. Turun juga ke Jambi waktu itu. Demo juga. Ikut di belakang aja Iya. sih. Tapi Ya, kan harus hadir sebagai HMI intelektual lah dari Tanjung Barat yang harus juga menyumbangkan pikiran sampai ke Provinsi Jambi. Jadi pengalamannya tadi ikut demo dan juga pengalaman apa lagi yang Ihsan bisa bagikan ke kawan-kawan tentang pergerakan HMI Tanjung Barat peran serta sampai ke Provinsi Jambi. Yang jelas di HMI ini sendiri Bang, ketika memang mereka itu di kader, kemudian lalu lepas satu mereka itu kan di kader. Nah, setelah di kader dinyatakan lulus sebagai kader, nah, mereka ini diberikan kebebasan, kemudian diberikan kebebasan untuk belajar lah bagaimana mengembangkan diri, potensi diri. Jadi kawan-kawan itu banyak juga kader-kader HMI yang kemudian berpartisipasi dalam hal-hal yang seperti kegiatan-kegiatan yang mampu mengharumkan nama daerah lah. Iya. Seperti yang olahraga ataupun juga MTQ ya. Ada juga Dari kader HMI yang ikut berpartisipasi dalam ya apa tuh MTQ itu lomba mengharumkan nama daerah lah. Ya. Begitu kontribusinya. Lomba. Mungkin kalau kegiatan-kegiatan yang memang kadang kita itu sembari kita nyantai ngopi begini kan kita bahas gitu apa yang kawan-kawan gelisahkan gitu di masyarakat. Ketika memang dapat isunya, ini ayo nih kita dorong nih biar jangan sampai terjadi ini hal yang merugikan masyarakat nih. Dari forum-forum diskusi itulah kadang kita layangkan surat ke yang punya kebijakan. Jadi kawan-kawan HMI sejauh ini selalu aktif lah ketika memang bukan oleh masyarakat. Karena saya ini juga tergolong 3 bulan lebih muda masih usianya gitu. Jelas balik lagi ke awal tadi ketika saya mencalonkan diri ketua umum itu saya punya visi bagaimana kan saya cuma melanjutkan. Nah, jadi saya punya komitmen bagaimana untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan. Kemudian di dalam kepengurusan itu Bang ada bidang-bidang yang juga tugas untuk mengkoordinir anggota. Jadi di dalam kepengurusan ada agenda rutin yang dilakukan yaitu rapat harian. Nah, itulah yang menjadi bahan
evaluasi. organisasi bahan untuk bagaimana organisasi berekspresi ke publik. Ketika memang eh, ada kendala, itu biasa selalu dibahas secara bersama-sama. Menyikapi di tahun politik ini, Ihsan, kan kita di masyarakat itu sepertinya tidak ada apa ya, mohon maaf, terkadang masyarakat ini cuma tahu politik itu di pemilu. Sementara kan untuk mencerdaskan masyarakat ini tentang politik itu ada di pemerintah, ada di organisasi politik, dan juga kampus sebagai corong, dan itu tuh melatih demokrasi itu kan ada di kampus kan, pemikir yang mencetak generasi muda itu menjadi pemikir-pemikir yang mengisi ruang-ruang kosong di masyarakat tentang politik. Sebagai organisasi mahasiswa, apa ada pergerakan daripada HMI ini untuk mencerdaskan politik di masyarakat itu, tujuan berpolitik, politik itu apa? Mungkin masyarakat itu lebih tahu kan, karena kita tahu pemilu kan, selesai pemilu hilang. Kan? Jadi itu kan jarang masyarakat itu tahu politik itu apa, tujuan itu apa, kan jarang. Ya itu silahkan. Nah, politik ini sebenarnya Bang ya, ketika kita bicara politik ini cakupannya terlalu luas. Gitu. Tidak hanya melulu tentang bagaimana pergantian kepemimpinan saja. Bahkan setelah proses pergantian kepemimpinan itu selesai, ada tahapan lagi yang harus diperjuangkan melalui politik. Itu proses kebijakan dan sebagainya. Itu kan proses-proses yang menjadi tupoksinya bisa dikatakan tupoksi kebijakan politik juga lah. Iya. Nah, banyak masyarakat ini kan terkadang secara sederhana menjelaskan mengartikan bahwasanya politik ini cuma sekedar ya paling momen 5 tahunan inilah gitu, selesainya sudah gitu. Nah, sebenarnya Bang, ketika bicara politik ini panjang sekali alur yang harus diikuti. Jadi kemudian terus ketika memang masyarakat ini merasa bagaimana ya, banyak sebenarnya masyarakat ini yang merasa bahwasanya mereka dibutuhkan hanya di momen-momen tertentu saja. Sebenarnya masyarakat, apalagi sekarang proses belajar lebih canggih lah, bisa diakses gitu, ada bisa search di Google dan sebagainya untuk pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan politik. Nah, jadi ketika disinilah tugas sebenarnya tugas dari pemerintah, tugas dari politisi, juga pejabat-pejabat publik itu bagaimana untuk mendorong masyarakat ini untuk melek politik, untuk sadar akan politik gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu mindsetnya hanya pertama bahwasanya momen 5 tahunan saja. Terkait dengan politik uang bagaimana itu, San? Nah, jelas ketika memang politik uang tidak ada tawar menawar, itu jelas melanggar dan juga dilarang gitu. Itu sangat menciderai nilai demokrasi kita. Ketika memang masyarakat akan direndahkan secara tidak langsung malah tuh ketika memang dia haruskan milih dikasih sekian gitu, kau harus milih ini ya, justru dia akan merendahkan dirinya sendiri ketika dia diintervensi oleh uang gitu, ketika memilih. Nah, justru itu yang menciderai demokrasi ya. Kemudian juga mengkerdilkan diri, bahwasanya dirinya sendiri bisa diukur oleh uang gitu. Hanya karena uang mereka memilih salah satu. Seharusnya memang ideal ketika kita hendak memilih itu kan ada kriteria yang harus terpenuhi lah secara kemampuan, gagasan mau ke depan, mau dipilih tadi, gagasan pemikiran ke depan seperti apa, misinya apa, kemudian
latar belakang pendidikan dan sebagainya itu sangat-sangat perlu untuk menjadi acuan masyarakat untuk memilih. Karena mewakili masyarakat di Iya, DPR. karena dia yang bakal mewakili setiap kebijakan politik. Kalau skala daerah mungkin perda, Nah, nasional itu ada undang-undang. Nah, di situ saja ketika masyarakat sebenarnya harus juga cerdas ketika memilih gitu. Jangan sampai hanya karena mungkin uang ya, 200.000 uang nominalnya bervariasi iya lah, variasi ya. bervariasi lah begitu. Iya. Mereka langsung merasa bahwasanya, wah inilah pilihan aku gitu. Nah, itu juga Gini sangat disayangkan kan Bang. masyarakat ini kalau saya dengar itu terpola di pemikiran mereka itu begini kan, ini sayang kalau tak diambil. Soalnya kalau dia pun lupa kan ya, setelah jadi mereka ini lupa. Mumpung momen ini dia nyari kita, sekarang lah kita. Nah, jadi momen itu dimanfaatkan untuk ngambil Haji uangnya mumpung. haji mumpung. Dan si A ini sebagai calon legislatif ini tidak tahu mau dia tujuannya apa, dan juga latar pendidikan dan juga visi misi dan gagasannya itu tidak tahu. Itu kan mohon maaf terkesan seperti main judi. Karena kan ini untuk masa depan loh, bukan. Ini memang untuk hari ini, Pak. iya. Ketika masyarakatnya berpikirnya aji mumpung, Iya. mereka para pejabat juga akan bersikap sama aji mumpung juga nanti ketika menjabat begitu. Nah, jadi itu ketika proses nanti mereka menjalankan proses roda di pemerintahan begitu, baik di legislatif lah khususnya, eksekutif ataupun legislatif gitu. Mereka juga bakal aji mumpung ketika aji mumpung jabat lah kan. Apa yang bisa diambil untuk pribadi ya diambil aji mumpung. Ketika masyarakat mindsetnya aji mumpung, jangan salah nanti sampai wakil-wakil kita yang terpilih juga bakal punya mindset untuk aji mumpung juga. Nah, itu yang menjadi salah kemunduran lah. Dan sepertinya itu kan masyarakat itu tidak tercerdaskan akan politik. Nah, gitu. Nah, kesadaran politiknya rendah. Makanya di AMI tampuk-tampuk kepemimpinan kebijakan itu harus diisi dengan orang-orang yang benar lah, orang yang memang punya pemikiran yang brilian lah. Jangan sampai pemangku kebijakan itu orang-orang yang artinya nggak tahu apa-apa nih, tahu terima gaji, taunya DL dan sebagainya kan, yang penting dapat duit untuk nih. Kita ini kan kita sudah bayar kemarin katanya. Nah, jadi memang orang-orang benar ini orang-orang yang pikirannya masih belum terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif juga harus berpartisipasi seperti kawan-kawan mahasiswa mungkin. Apakah ada dari HMI cabang untuk mensiarkan perkara tentang politik uang itu, mencerdaskan di masyarakat agar masyarakat ini sadar akan tujuan politik? Nah, kalau untuk sosialisasinya kemarin itu sama bidang PTKP sempat juga ada bidang PTKP di organisasi kan, sempat juga kemarin mau dibahas bagaimana kita lakukan sosialisasi lah. Iya, sosialisasi lah sekolah. Cuman hari ini yang menjadi kendala, harusnya ini sudah dieksekusi Bang, kegiatan ini. Cuman yang menjadi kendala hari ini kawan-kawannya kuliah ini masih libur, libur kuliah, libur panjang pula gitu. Aduh, sementara anggota-anggota ini banyak yang bergabung gitu. Itu yang menjadi kendala hari tapi ini. Tetap menjadi PR. Tetap menjadi PR kita gitu. Kalaupun ini tidak tereksekusi menjelang pemilu, mungkin pasca pemilu atau macam. Tapi kan momen pemilu tidak kita hadapi sekali ini aja. Masih ada ke depan lagi. Masih ada ke depan lagi yang akan datang. Cara lagi kita ditolak yang masalah aji mumpung. Kawan-kawan yang setelah terpilih ketika memang mereka mengeluarkan kos yang besar, itu akan punya pemikiran untuk mengembalikan modal. Sederhananya mungkin sudah menjadi rahasia umum. Balikan modal lah ketika sudah jabat gitu kan. Nah, disitulah bahayanya politik uang. Itu kebijakan yang mereka pilih itu kebijakan yang akan
diberlakukan oleh pejabat itu terkesan pasti akan Tidak sesuai harapan masyarakat gitu. tidak pasti bakal tidak sesuai Iya. dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, jadi di momen inilah sebenarnya kita masyarakat ini memang betul-betul harus Dicerdaskan selektif lah ketika memilih dan dicerdaskan dan untuk dicerdaskan. Nah, politik. jangan salah bang, ketika memang ini prosesnya mau terpilih, mau pemilihan, setelah terpilih sebenarnya anggota DPR, kemudian kepala daerah, kemudian juga sampai ke presiden pun dia setelah dia terpilih bang, terlepas bagaimana dia terpilihnya gitu, dia itu juga sebenarnya punya kewajiban untuk mencerdaskan di masyarakat gitu, agar jangan sampai masyarakat ini terus saja begitu mundur demokrasi. mundur begitu. Mundur jatuh. Kayaknya mundur gitu. Banggaan mungkin bahasannya sudah terlalu tegang, pas kita mau enjoy dikit. Saat ini punya pacar sudah. Insya Allah ada. Nah, itu kita lebih enjoy lagi lah Ya, kan. kalau Tadi sudah tegang panas. Itu saya luar biasa juga karena Ihsan kawan-kawan HMI ini ya saya juga bangga lah punya adik-adik yang menjadi nanti kan penerus bangsa, generasi penerus yang akan siklus daripada pemerintahan ini kan akan diisi oleh kader-kader ini. Yang kita harapkan untuk pengganti kita nanti di depan. Karena kan kami nanti bakal tua kami nih. udah habis tuh. Kami ini saya sudah pun bakal tua. tapi kan penggantinya kan masih ada lah. Jadi kita enjoy dulu lah. Oh iya, tentang skripsi lah. Skripsi ya Ihsan judulnya apa nih yang Ihsan akan garap nih? Kalau untuk judul peran dan fungsi DPRD bang dalam menciptakan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik lah. Yang baik dan benar. Kenapa Ihsan tertarik untuk menjudul skripsi apa tadi tentang DPRD lah khususnya? Iya, peran dan fungsinya. Ya, gitu. Pengawasan. Tentu ketika bicara tentang DPRD, di situ kan tempatnya wakil-wakil kita. Iya, wakil rakyat begitu. Nah, kenapa saya tertarik untuk mendalami peran dan fungsinya? Itu nanti setelah saya melakukan riset pasti akan timbul tuh. Ini kawan-kawan itu apa aja sih kerjanya gitu? Apa aja sih yang diperbuat gitu? Nah, itu nanti dari hasil riset yang dilakukan gitu, akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Karya tulis skripsi. Nanti, tentu nanti akan diujikan kan. Ketika diujikan nanti tinggal nanti bagaimana kampus untuk menyampaikan lah ke pihak yang bersangkutan. Nanti kan yuridis empiris kan, berarti melakukan penelitian lah, langsung ke lapangan untuk mencari data-data untuk menjadi. Sebenarnya kalau skripsi saya itu sudah jadi bang, bisa dijadikan acuan juga untuk pemilu ke depan ini gitu. Maksudnya bisa ya, ternyata peran dan fungsi DPRD itu selama ini di tangan orang-orang yang menjabat sekarang tidak pas, ternyata tidak berjalan sesuai. Kan banyak ini para jadi malu mereka gitu. Kawan-kawan yang sudah menjabat mau calon lagi gitu. Nah, jadi itu bisa dijadikan evaluasi. Tolak ukurnya daripada kajian dari kajian tadi sebenarnya bisa, tapi ini belum selesai bang. Iya, masih digarap. Mudah-mudahan kan ya sesuai harapan kita bersama anggota DPR yang sekarang ini menjabat. Itu kan nanti di pembahasan sampai pada kesimpulan dan saran, nanti kan itu satu chapter yang menyambung terus sampai kepada tanggapan pribadi penulis. Dijadikan referensi ke depan. Itu ya sangat luar biasa lah. Hasan langsung tertarik membahas tentang DPRD lah khususnya di Jawa Barat, karena sebagai kontrol pemerintah
check and balance di dalam pemerintahan kan, social control juga, dan juga sebagai seorang akademisi lah karena belajar di kampus kan. Apa kendala untuk menjadi seorang yang eh, intelektual lah? Apakah karena kendala dalam hal ini apa pergaulan? Nah, saat ini kan ya, mohon maaf, narkoba, judi online itu kan salah satu penghambat Iya, betul. perkembangan generasi muda untuk mencapai cita-cita. Dan itu banyak contoh, Bang. Ya, Banyak contoh. itu Ihsan kan mengalami. Hmm. Seperti apa itu kiat-kiat Ihsan atau tindakan Ihsan lakukan, apa memberikan kau jangan ada yang seperti itu? Alhamdulillah nih Bang, ketika berangkat dari diri sendiri, ya baik itu narkoba ataupun judi online, saya bukan pelaku. Oh, Alhamdulillahnya di situ. oh berarti ya tidak Alhamdulillah. terkontaminasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di situ. Jelas ketika kita bicara dengan kawan-kawan itu, ya sebagian ada yang terima, sebagian juga ada yang menanggapinya apa lah. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan lah. Karena kan nanti tersinggung. Nah, terus kalau kuliah itu kendalanya ada faktor lain. Ya, faktor X. Kalau faktor itu kan faktor X. Nah, Tapi faktor saya X ini kan ini Bang, hmm, kalau boleh jujur, saya juga bukan orang yang artinya dalam kehidupan dari keluarga yang yang cukup lah. ekonominya ke atas. Iya. Saya ekonomi menengah ke bawah lah. Iya. Jadi saya ini sebenarnya ketika kuliah ini memang menjadi garis tangan juga sih. Iya. Bisa kuliah gitu. Mana tuh? Karena dulu tuh saya ini kan lulusan di 2006. Hmm. Saya sempat cuti juga. Tidak langsung kuliah juga. Belum terpikir Belum terpikir untuk kuliah. dan kuliah Karena pun dulu mau kerja gitu langsung. pikirannya mau kerja dulu, Bang. Karena gimana ya, mikirnya orang tua ya bukan orang yang ibaratnya Mampu punya lah, ekonomi, mohon maaf. bukan punya orang tua yang ekonominya stabil, Iya. gitu, naik turun gitu. Jadi dulu itu alhamdulillahnya ketika selama 1 tahun saya cuti tadi sempatlah kerja juga, kerja di kebun lah, Iya. karena orang tua petani. Ya petani. Jadi kerja, alhamdulillah kumpul duit, bisa daftar kuliah. Disitulah akhirnya di 2017 saya kuliah. Tertarik masuk HMI? Tertariknya masuk di HMI itu karena jadi ceritanya gini Bang, selama 1 tahun saya menganggur tadi, bukan status sebagai mahasiswa. Jadi dulu itu saya kan hobi ngopi-ngopi ini lama sudah dari dulu. Jadi kawan-kawan tongkrongan itu kawan-kawan yang rata-rata anak kuliahan, karena kawan sekolah kan, dari sekolah, anak kuliahan dan juga anak organisasi gitu. Jadi ketika saya ngobrol dan juga masuk kuliah, secara otomatis saja langsung tertarik gitu. Karena lingkungan awalnya sudah lingkungan awal organisasi gitu. Jadi kebetulan juga memang saya ketika sekolah juga sempat jadi OSIS. Jadi kalau untuk organisasi ya cukuplah juga untuk menjalani OSIS, ketua kelas dan sebagainya lah. Jadi di kampus jadi kosma lagi seumur hidup. Gak ada gantinya. Berarti payah cari ya. Gak ada gantinya Pak. Gak ada yang mau kawan tuh. Bukan gak ada penggantinya, kawan gak ada yang mau. Kulir mungkin. Kulir. Gak ada yang mau jadi kosma gitu. Itu ini kan sudah lama ya. Jadi closing statement macam mana membuat ketertarikan di masyarakat itu agar misalnya ada masalah di masyarakat silahkan hubungi. Jadi Ihsan menyampaikan tentang visi misi HMI dan juga proyek ke depan, proyek ke depan itu seperti apa. Sudah dibahas tadi? Sudah dibahas belum ya? Nah, sekalian di sini proyek ke depan dan juga menyampaikan visi misi tadi biar masyarakat ini tahu dan juga mudah-mudahan anak-anak tertarik untuk bergabung kepada HMI. Silahkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih channelnya Warkop Asik gitu kan, mengundang saya untuk berbicara di forum yang luar biasa ini. Jelas organisasi HMI bukanlah organisasi yang
menutup ruang kepada kawan-kawan mahasiswa yang khususnya Islam ya untuk berproses dan juga belajar. Jadi ketika mungkin ada kawan-kawan yang hari ini masih ragu tentang organisasi HMI begitu, ketika memang eh, masih bingung lah gitu, karena banyaknya organisasi dan itu tidak ragu lah memilih HMI sebagai organisasinya, kawan-kawan yang muslim. Karena kami biasanya ketika memang orang yang bertanya-tanya tentang HMI, lebih baik masuk dulu iya daripada nanti menjadi katanya lebih baik masuk dulu ya. jelas ya nampak sudah Ya, jelas ya, sudah nampak bagaimana iya. gitu, isi dalamnya gitu. Nah, jadi jelas juga kehadiran HMI di tengah-tengah masyarakat itu untuk bagaimana menjadi penyeimbang lah untuk Dan ada aduan ya penyeimbang di masyarakat, dan juga untuk menjadi teman curhatnya masyarakat, dan juga jangan sampai kehadiran HMI menjadi penghambat ruang-ruang demokrasi. Jadi itu harapannya ke depan, HMI ini tetap, ini kebetulan HMI ini sebentar lagi mau milad. mau milad ya. yang Wah, ini keren nih. Mau milad yang ke-77 tahun. 77 tahun. Lumayan juga usia. alhamdulillah. Bukan lumayan lagi, setengah abad lebih sudah kan. Eksistensinya juga luar biasa luar Hampir biasa. seumur Indonesia. Iya. Hampir seumuran. Nah, jadi itu dalam agenda ke depan kita akan melakukan milad lah. Dan juga nanti insyaallah kalau seumpamanya diizinkan nanti di kisaran bulan 7 atau bulan kita mau ada training nasional. Wah, keren. Yang mana di dalam training nasional itu tidak hanya anak-anak daerah sini, anak-anak Tanjung Jabung Barat, bukan hanya kader-kader HMI Tanjung Barat. Di situ nanti di training nasional itu ada kader-kader HMI dari seluruh Indonesia. Wow, keren. Mereka itu semuanya mau kita undang gitu. Kita undang untuk berpartisipasi di dalam forum training kita. Mereka akan datang ke sini untuk mengenal daerah Tanjung Jabung Barat. Luar biasa kawan-kawan. Jadi doakan saja semoga nanti anggarannya lancar. Amin. Kemudian juga kawan-kawan tetap solid. Jadi nanti kalau kisaran kurang bulan 6 atau bulan 7 lah. Kalau kurang tuh ya abang bantu doa. Ya. Doa itu hal yang diperlukan. Oh iya. Awal daripada sebab. Iya. Doa lu nanti Allah siapkan sebabnya kan. Luar biasa lah, dari awal hingga akhir sangat menginspirasi kepada khususnya saya, karena adik-adik ini sangat berpikir ke depan untuk membangun bangsa ini melalui organisasi. Dan ya saya sangat bersyukur lah dan berterima kasih terhadap organisasi HMI Tanjab Barat, khususnya Ketua Cabang HMI Tanjab Barat. Kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya Iwan Permata undur diri dan Ihsan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.